Ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Ada informasi, Pak, ini selain dari dua titik ini ada titik lain yang merupakan juga pejabat tinggi dari Kejagung. Apakah benar, Pak, itu? Ya, kita akan masih mendalami. Nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada teman-teman media. Tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Sampai saat ini kendala yang dihadapi dari pihak kepolisian dan juga dari tim yang menggeledah seperti apa, Pak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada ditemukan permasalahan ataupun kendala. Semua berjalan lancar dan pihak dari The Clan pada saat kita juga datang, kita juga mencari saksi untuk dihadirkan dalam proses penggeledahan, ini semua berjalan lancar. Memang ini masih berjalan sampai dengan detik ini, artinya banyak hal-hal temuan yang harus dipilah. Ini menjadi barang bukti yang kita amankan untuk menjadi dalam proses nanti penyidikan, ataupun ini tidak digunakan dalam proses penyidikan. Ini dipilah, diseleksi. Pak Kabit, ini terkait dengan ada 3 objek perkara. Apakah ada update terkini kira-kira dari barang bukti ini mengarah kepada salah satu objek perkara tertentu atau seperti apa, Pak, update-nya? Nanti akan kita lakukan analisa dari penggabungan dari beberapa TKP yang dilakukan penggeledahan, hasil temuan pada saat penggeledahan ini juga harus dikonstruksikan sesuai dengan perkara yang mana, objek perkara yang mana. Nanti akan kami update pada teman-teman sekalian. Pak, penegasannya berarti saat ini apakah sudah selesai, apakah dilanjutkan lagi atau seperti apa? Saat ini masih proses penghitungan dari uang yang ditemukan. Nah, setelah itu kita akan melihat, kita menyerahkan kepada teman-teman penyidik apakah proses penggeledahan hari ini sudah dinyatakan cukup, kita sampaikan. Tapi apabila itu masih berlanjut, artinya ini menjadi suatu status quo dalam proses penyidikan yang oleh tim gabungan ini. Pak, terkait dari lokasi lain, apakah ada informasi kira-kira kapan akan dilakukan penggeledahan berikutnya? Ini akan kami update pada teman. Ini kan sifatnya dinamis. Apabila memang dari temuan-temuan itu saat interogasi, wawancara, ada temuan terbaru di salah satu titik atau berbagai titik, pasti penyidik akan melakukan dengan tetap mengikuti aturan ketentuan hukum. Artinya penetapan, penyitaan, dan lain-lain itu harus dilengkapi secara administrasi. Pak, terakhir, Pak, tadi terkait dengan penemuan uang, berarti konfirmasi apakah hanya mata uang dolar atau rupiah juga ada, atau ada mata uang lain, Pak? Sementara ini yang ditemukan yaitu dalam bentuk US dollar dan Singapura dollar. Itu ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Kabit, atas informasinya. Ya, Diandra, memang tadi baru saja ada update terkini yang disampaikan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyampaikan ditemukan adanya brankas begitu dari dalam restoran di tempat ini yang menyampaikan masih dihitung jumlahnya. Namun dari pecahan mata uang ini ada 2, yakni US dollar dan juga Singapura dollar, yang memang sampai dengan saat ini juga masih belum ada informasi terbaru. Namun kami juga mendapatkan informasi bahwa brankas tersebut berada atau ditemukan oleh penyidik di belakang lemari yang baru saja dilakukan penggeledahan dari pihak kepolisian. Sampai dengan saat ini, Diandra, kami juga terus memantau bagaimana proses penggeledahan, mengingat di daerah atau sekitar Jalan Cipete ini bahwa cukup padat, mengingat proses penggeledahan masih berlangsung dan juga masih dijaga oleh pihak kepolisian. Diandra. Kevin, jadi berdasarkan pernyataan dari kepolisian tadi, personel Brimob yang dikerahkan ini kan banyak sekali. Itu jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Sengingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya. Awas tuh, ya. Ini yang menerima, ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Sengingi. Ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Haryadi.
12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Menteri Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi. Laporan disampaikan Raja Juli Jumat lalu dan kini sedang diverifikasi oleh KPK. KPK juga membuka peluang untuk memanggil Raja Juli. Pada Jumat pekan lalu, Pak Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sebelumnya, Raja Juli mengungkap pertemuannya dengan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi yang telah berstatus tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Raja Juli mengaku Suhardiman meninggalkan amplop berisi uang usai kegiatan audiensi resmi. Namun Raja Juli meminta ajudannya untuk segera mengembalikan amplop tersebut. Peristiwa itu terjadi 17 hari sebelum Bupati Kuansing terjaring operasi tangkap tangan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Oleh Penasehat Khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal menemui sejumlah buruh di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Said Iqbal mengatakan akan turun langsung menindaklanjuti informasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Menurut Said Iqbal, sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif. Tapi kalau masalahnya adalah karena situasi pasar di mana mereka kan istilahnya money burn, membakar uang. Kalau itu kemudian membuat mereka merugi, tentu kita akan diskusi hak-hak buruhnya. Tidak boleh dilanggar. Demikian. Sebelumnya, rumor tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 90% karyawan Tokopedia dan TikTok ramai beredar di media sosial. Dalam waktu dekat, Said Iqbal menargetkan dapat bertemu dengan para pekerja Tokopedia dan TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.